Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun beberapa hari lagi kita akan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Kita sadari bersama bahwa Idul Fitri pada tahun ini akan sangat berbeda dengan Idul Fitri pada tahun sebelumnya. Pandemi COVID-19 saat ini perlu kita cegah dan waspadai. Untuk itu, dalam upaya kita memutus mata rantai penularan virus COVID-19, saya menghimbau kepada Bupati dan Wali Kota serta umat Muslim di Provinsi Lampung untuk kita tidak melaksanakan sholat Idul Fitri di masjid atau tanah lapang. Cukup kita laksanakan di rumah saja bersama keluarga. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesehatan dan menerima ibadah kita. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Saudara, meskipun dalam keadaan apapun kita tetap bisa melakukan ibadah-ibadah sebagaimana biasa, termasuk pelaksanaan sholat Idul Fitri. Untuk dimaklumi bahwa sholat Idul Fitri untuk pertama kali dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu tahun kedua Hijriyah. Sholat Idul Fitri hukumnya sunnah muakkadah, yaitu ibadah sunnah yang sangat dianjurkan. Bila kita laksanakan berpahala, tapi seandainya kita tidak melaksanakan tidak berdosa. Waktu pelaksanaan Idul Fitri yaitu tepat tanggal 1 Syawal, tepatnya sekitar 10-15 menit setelah matahari terbit sampai dengan menjelang sholat zuhur. Biasanya pelaksanaan sholat Idul Fitri dilakukan di masjid atau di lapangan, namun dalam kondisi tertentu diperbolehkan untuk melakukan sholat Idul Fitri di rumah. Sebagai contoh, seandainya kita terlambat mengikuti sholat di masjid atau di lapangan, kita boleh melakukan sholat di rumah. Apalagi dalam kondisi yang sama-sama kita maklumi sekarang ini, di mana sedang diberlakukan larangan, yaitu physical distancing. Kita diminta untuk menjaga jarak. Bapak Ibu Saudara, pelaksanaan sholat Idul Fitri tidak diawali dengan azan dan qomat. Dan melakukan sholat Idul Fitri itu sama dengan melakukan sholat sunnah 2 rakaat umumnya, hanya saja ada tambahan. Setelah kita melakukan takbiratul ihram Allahu Akbar, kita disunnahkan untuk melakukan 7 kali takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Di celah-celah takbir itu kita membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Kemudian dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah, membaca surat, ruku, dan seterusnya. Kemudian rakaat yang kedua, setelah kita membaca takbiratul qiyam Allahu Akbar, untuk kita berdiri, rakaat kedua sebelum membaca surat Al-Fatihah, kembali lagi kita disunnahkan untuk membaca takbir, yaitu sebanyak 5 kali. Dan di celah-celah takbir itu kita membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Selesai dilanjutkan membaca surat Al-Fatihah, membaca surat, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, seandainya kita lupa untuk membaca takbir-takbir tersebut, maka hukumnya tetap sah, tidak perlu kita mengulangi kembali pelaksanaan sholat Idul Fitri itu. Bapak Ibu Saudara, seandainya kita sholat Idul Fitri di rumah sendiri, itu tidak diminta untuk dilakukan khutbah. Tetapi kalau seandainya kita melakukan sholat Idul Fitri di rumah secara berjamaah, minimal 1 orang imam dengan 3 makmum, tetap disunnahkan untuk dilakukan khutbah Idul Fitri. Dan kalaupun seandainya tidak dilakukan khutbah, tetap sholat Idul Fitri kita itu sah. Namun seandainya akan dilakukan khutbah Idul Fitri, harus mengikuti tuntunan dan rukun-rukunnya. Yang pertama,
bahwa khutbah Idul Fitri itu tidak dibuka dengan ucapan salam dan juga tidak ditutup dengan salam. Yang kedua, khutbah Idul Fitri itu dilakukan dengan dua khutbah, dan khatib melakukan khutbah secara berdiri dan melakukan duduk di antara dua khutbah sejenak untuk berdiri kembali melakukan khutbah yang kedua. Yang ketiga, khutbah pertama diawali dengan 9 kali takbir, sedangkan khutbah yang kedua diawali dengan 7 kali takbir. Adapun isi khutbah yang pertama dan yang kedua kita awali dengan memuji Allah, alhamdulillah. Kemudian kita bersalawat kepada Nabi, assalatu wassalamu ala rasulillah. Kemudian yang ketiga, wasiat takwa, usikum wa nafsi bitaqwallah. Kemudian yang keempat, pada khutbah yang pertama kita mengutip ayat-ayat Al-Quran ataukah surat Al-Quran. Kemudian yang kelima, pada khutbah yang kedua kita menutup doa bagi umat Islam, minimal Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat. Demikianlah tuntunan praktis tata cara kita melakukan sholat Idul Fitri di rumah yang dilanjutkan dengan khutbah Idul Fitri. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.